Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Berjumpa lagi dengan saya Arifin Tebadu. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi materi terkait dengan materi nanti yang akan dipelajari oleh adik-adik di kelas 8, terutama khusus untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Karena saya adalah guru Bahasa Indonesia di salah satu sekolah di Gorontalo, dan pada kesempatan ini saya akan berbagi dengan adik-adik sekalian untuk menyampaikan materi Bahasa Indonesia. Jadi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Jadi kita ketahui bersama bahwa teks berita adalah salah satu teks atau materi yang akan dicapai atau dipelajari oleh siswa di kelas 8, dan ini pada semester ganjil biasanya teks berita itu adalah salah satu materi pertama yang akan dipelajari. Pada kesempatan ini saya akan sharing beberapa materi yang sudah saya susun dan kemudian bisa adik-adik pelajari di rumah. Mungkin materi ini juga bisa kalian catat nanti di buku lalu kemudian dipelajari. Siapa tahu nanti akan ada materi yang sama akan disampaikan oleh guru-guru juga, oleh guru yang lain, guru Bahasa Indonesia yang lain, sehingga kita bisa sharing, kita bisa berbagi pengalaman atau pengetahuan terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, karena saya merasa bahwa materi nanti akan saya sampaikan ini tidak sempurna, sehingga saya butuh juga masukan atau saran dari rekan-rekan guru yang lain atau dari adik-adik siswa SMP yang sempat menyaksikan video ini. Baik, saya akan membagikan materi yang saya sudah susun. Nah, ini adalah materi struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ini sebetulnya sudah saya bikinkan juga video berbeda, tapi itu dalam bentuk video animasi. Ini saya tampilkan kembali dalam bentuk format video yang berbeda. Dan saya akan coba menjelaskan apa yang saya susun. Semoga ini bisa bermanfaat buat adik-adik sekalian atau buat rekan-rekan guru yang lain yang saat ini sedang melakukan kegiatan belajar dari rumah, terutama rekan-rekan yang sedang melakukan kegiatan belajar dari rumah. Mudah-mudahan dengan materi ini akan bermanfaat untuk pelaksanaan pembelajaran jarak jauh, ya. Struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Ini kami susun, yang disusun oleh tim pengajar Mapel Bahasa Indonesia di SMP Negeri 1 Gorontalo. Oke, kompetensi dasar yang akan dicapai untuk materi kali ini adalah menelaah kompetensi dasar 3.2, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan teks berita yang membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Ini akan dicapai oleh siswa. Jadi pada kesempatan ini saya hanya akan menjelaskan satu kompetensi dasar, yaitu KD tentang struktur dan kaidah kebahasaan. Barangkali adik-adik sekalian mungkin bisa mengembangkan sendiri materi ini, karena banyak referensi yang bisa kalian temukan, baik melalui internet, melalui buku-buku di perpustakaan, atau melalui referensi lain seperti koran, majalah, dan lain sebagainya. Apalagi ini terkait dengan teks berita. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah melalui pembelajaran daring dengan menggunakan aplikasi Google Classroom dan Microsoft Teams, peserta didik dapat menelaah struktur teks berita yang didengar dan dibaca dengan penuh tanggung jawab, disiplin, jujur, kemudian menelaah kebahasaan teks berita yang didengar dibaca dengan ini saya buat
materi ini saya buat sebetulnya untuk kepentingan karena kami di SMP Negeri 1 Gorontalo itu menggunakan 2 aplikasi untuk proses pembelajaran secara daring. Yang pertama adalah Google Classroom, dan kemudian kami menggunakan Microsoft Office 365. Untuk virtual kami menggunakan Microsoft Teams. Jadi tujuan pembelajaran kami buat berdasarkan ada hubungannya dengan penggunaan 2 aplikasi tersebut, karena metode itu yang kami gunakan untuk melakukan pembelajaran secara daring. Susunan informasi dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik. Ini kita sudah masuk pada materi ya. Jadi susunan informasi di dalam suatu pemberitaan tersaji dalam pola piramida terbalik atau segitiga terbalik ya. Jadi pola piramida terbalik. Bagian awal merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah, berita itu merupakan perincian-perincian yang sifatnya cenderung tidak penting. Baik, kita saksikan ini adalah yang dimaksud dengan piramida terbalik, struktur teks berita. Jadi ini yang disebut dengan piramida terbalik atau sebuah bentuk segitiga terbalik. Jadi yang pertama sebelum kita masuk pada struktur intinya pasti ada judul berita. Ya. Judul berita ini orang biasanya kalau membaca berita cukup melihat judul saja dia akan paham. Hanya cukup melihat judul berita. Tetapi dia tidak akan memperoleh informasi secara utuh jika hanya membaca berita saja. Karena kadang-kadang ada judul berita yang hanya judul dibuat untuk menarik pembaca, supaya pembaca bisa menarik. Padahal sebetulnya maksud atau isi dari berita tidak sebagaimana yang disampaikan lewat judul. Kemudian struktur berita yang pertama adalah setelah judul, yaitu kepala berita. Ini bagian lead. Bagian lead ini biasanya adalah pada bagian kepala berita ini merupakan inti dari sebuah berita. Jadi semua informasi akan kita temukan jika kita cukup membaca saja kepala berita. Jadi kepala berita itu adalah bagian yang paling penting di dalam struktur teks berita. Struktur yang kedua adalah tubuh berita. Ada tubuh setelah kepala, ada tubuh berita. Yang ketiga adalah ekor. Nah, ini penjelasannya. Nah, ini. Kepala berita berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut. Umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Ini. Kemudian tubuh berita berisi tentang proses kejadian dari awal sampai akhir berdasarkan peristiwa yang terjadi dan menjelaskan berdasarkan fakta yang ada. Jadi sebagaimana pada materi sebelumnya tentang unsur-unsur teks berita, kita sudah membahas masalah atau kita sudah sudah tahu apakah salah satu ciri teks berita adalah di dalamnya terdapat fakta. Data-data dan fakta yang disajikan itu harus jelas. Kemudian ekor berita berisi tentang uraian yang tidak terkait dengan unsur-unsur penting berita. Jadi biasanya di bagian ekor berita itu disampaikan hal-hal yang sifatnya tidak terlalu penting. Meskipun kita tidak perlu membaca bagian ekor, kita tidak begitu masalah karena ini tidak begitu penting. Yang paling penting di bagian berita itu adalah bagian kepala berita dan tubuh berita. Di bagian kepala berita berisi pembuka dari peristiwa yang diberitakan di teks tersebut, umumnya tertera penjelasan singkat mengenai berita yang sedang dibahas. Jadi dengan cukup membaca kepala berita, orang akan tahu apa sebetulnya isi berita yang disampaikan. Nah ini. Ini contoh penggunaan struktur ya. Ini judul berita sembuh dari COVID-19, ceria warnai kepulangan seorang bocah di Rumah Sakit Panua. Ini saya ambil dari internet, dari tautan Hulondalo ID ya. Hulondalo ID ini saya ambil sebagai salah satu contoh
penggunaan struktur teks berita. Pada bagian kepala berita itu berisi setelah hampir 2 pekan menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bumi Panua, bocah 6 tahun yang divonis positif COVID-19 akhirnya bisa pulang setelah dinyatakan sembuh. Suasana ceria meliputi kepulangan pasien ke-18 asal Marisa Utara, Pohuwato itu pada Kamis 14/5/2020. Jadi, mengapa bagian kepala berita menjadi penting? Karena di bagian kepala ini, sudah memuat beberapa unsur. Yang pertama adalah unsur apa. Jadi apa yang diberitakan yaitu bocah 6 tahun yang divonis positif COVID-19 akhirnya bisa pulang setelah dinyatakan sembuh. Kemudian ada di bagian kepala juga di sini ada mengandung unsur bagaimana. Jadi bagaimana suasana pada saat proses pemulangan bocah tersebut. Jadi suasana ceria meliputi kepulangan pasien ke-18 asal Marisa Utara. Kemudian unsur yang berikutnya adalah di mana atau kapan. Jadi di mana ini berhubungan dengan tempat. Jadi unsur tempat yaitu Marisa Utara di Marisa Utara, Kabupaten Pohuwato. Lalu kemudian unsur kapan. Kapan itu adalah pada hari Kamis 14 Mei 2020. Jadi ini menjadi penting, kepala berita menjadi penting karena dia sudah memuat banyak unsur-unsur. Jadi unsur apa, kita sudah tahu berarti unsur apa adalah bocah umur 6 tahun yang divonis positif COVID-19 akhirnya bisa pulang setelah dinyatakan sembuh. Kemudian bagaimana suasananya? Ya, suasana ceria meliputi pemulangan bocah tersebut dan di mana peristiwa itu terjadi di Kecamatan Marisa Utara di Kabupaten Pohuwato pada hari Kamis. Ya, pada hari Kamis ini menunjukkan kapan atau waktu, ya. Jadi dengan membaca kepala berita saja orang sudah paham apa yang diberitakan pada teks ini, pada teks berita apa inti dari pemberitaan ini. Jadi tidak mesti meneruskan sampai pada bagian tubuh, apalagi pada bagian ekor berita. Orang cukup dengan membaca kepala beritanya sudah paham apa nanti isi berita yang akan disampaikan. Kemudian tubuh berita. Nah, ini bagian penguatan untuk kepala berita. Jadi nampak para petugas medis terlihat begitu gembira. Ini sudah masuk pada proses unsur bagaimana. Tak hanya kebanjiran hadiah, doa terbaik mengirim bocah perempuan berinisial RI itu. Pelepasan balon warna-warni menambah keceriaan di hari kepulangan pasien tersebut. Turut hadir sejumlah pejabat seperti Kepala BPBD, Ramon Abzul, Direktur Rumah Sakit Bumi Panua, Dr. Sahrawanti, serta Kadis Kesehatan Pohuwato Dr. Supandi M. Abdullah. Jadi di bagian tubuh berita ini sudah memuat unsur bagaimana. Jadi proses atau bagaimana suasana atau bagaimana keadaan pada saat proses pemulangan bocah umur 6 tahun tersebut yang dinyatakan sembuh dari COVID-19. Yang ketiga adalah ekor berita. Nah, ini yang saya jelaskan tadi, pada bagian ekor berita biasanya memuat hal-hal yang tidak begitu penting. Kenapa tidak begitu penting? Karena ini hanya sebagai pelengkap saja. Biasanya, misalnya ini, pasien 18 sendiri menjalani perawatan di Rumah Sakit Bumi Panua selama kurang lebih 2 pekan. Ini sebetulnya tidak begitu penting meskipun ini dihilangkan. Meskipun ini tidak dibaca karena ini tidak begitu penting, karena intinya pada teks berita ini yang diberitakan adalah proses pemulangan bocah 6 tahun yang sudah dinyatakan sembuh. Ini pasien 18 sendiri menjadi perawatan di Rumah Sakit Bumi Panua selama kurang lebih 2 pekan. Ini adalah informasi tambahan. Ya, informasi tambahan, meskipun ini penting tapi tidak terlalu penting. Boleh untuk dilewati kalau memang orang terburu-buru untuk membaca berita. Oke, selanjutnya tadi kaidah struktur ya. Sekarang kita masuk pada materi kaidah kebahasaan teks berita. Nah, ini. Kaidah kebahasaan teks berita, jadi
materi teks di bahasa Indonesia pasti tidak luput dari dua materi ini. Jadi pasti ada struktur dan kaidah kebahasaan. Jadi dua materi besar ini saling berkaitan erat. Jadi tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau struktur pasti ada kaidah kebahasaan. Dan kalau belajar teks secara keseluruhan, teks apa saja di pelajaran bahasa Indonesia pasti akan bertemu dengan dua materi ini, yaitu kaidah dan struktur. Ya, karena semua teks pasti ada strukturnya dan pasti ada kaidah kebahasaan yang bentuk teks tersebut. Baik, kaidah kebahasaan teks berita yang pertama adalah penggunaan kata baku. Penggunaan kata baku, yang kedua penggunaan kalimat langsung. Yang ketiga penggunaan konjungsi bahwa. Penggunaan konjungsi atau penggunaan kata hubung, ya. Kemudian penggunaan kata kerja mental. Jadi kata kerja yang berhubungan dengan mental seseorang. Kemudian penggunaan keterangan waktu. Nah, ini penggunaan keterangan waktu itu sangat diperlukan di dalam teks berita. Kenapa? Karena di sana ada unsur kapan. Ya. Kemudian penggunaan konjungsi temporal. Ini juga berhubungan dengan keterangan waktu. Dengan penggunaan unsur kapan. Penggunaan konjungsi temporal. Nanti akan sebentar saya akan kemudian penjabarannya bisa kita lihat berikut ini ya. Oke, penggunaan bahasa baku lebih mudah dipahami masyarakat umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer atau kedaerahan akan dihindari dalam media-media nasional. Nah, ini penting ya, karena apalagi media nasional itu pasti harus menggunakan bahasa baku supaya bisa dimengerti oleh semua orang. Kalau media-media lokal itu boleh, ada media-media lokal, misalnya media-media kedaerahan tertentu itu bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah. Karena itu sifatnya hanya kedaerahan. Tapi kalau berita nasional, dia harus menggunakan bahasa baku. Karena ini akan dibaca oleh semua orang. Jadi kalau hanya berita lokal, mungkin hanya akan dibaca oleh orang-orang pada lokalitas atau daerah tertentu saja. Namun kalau dia nasional, berita nasional, maka dia harus menggunakan bahasa baku, karena akan konsumen untuk berita nasional itu pasti semua daerah, jadi tidak hanya pada satu daerah. Kemudian yang kedua, ciri kalimat langsung. Nah, ini penggunaan kalimat langsung. Jadi penggunaan bahasa baku yang pertama, kemudian yang kedua adalah penggunaan kalimat langsung. Ciri kalimat langsung yaitu ditandai dengan dua tanda petik ganda, dan disertai keterangan penyertaan. Contohnya, ini yang dimaksud dengan dua tanda petik ganda. Jadi ada dua tanda petik ganda atau tanda petik 2, pelaku sudah kami tetapkan sebagai tersangka, ucap Sutama. Jadi, artinya Sutama mengatakan bahwa pelaku sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ini. Salah satu ciri kalimat langsung itu ditandai dengan tanda kutip. Kalau kalian melihat dalam pemberitaan sebentar ada tanda kutip seperti ini, tanda kutip, maka tanda petik ganda seperti ini, maka maka itu termasuk pada kalimat langsung. Yang ketiga adalah penggunaan konjungsi atau kata hubung. Penggunaan konjungsi bahwa berfungsi ini. Penggunaan konjungsi bahwa. Jadi biasanya ditemukan dalam teks berita ada penggunaan konjungsi atau kata hubung bahwa. Ini berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Contoh, setelah diperiksa di Medan, BNN mengetahui bahwa keduanya dikendalikan narapidana LP Cipinang, Jakarta. Jadi, bahwa ini fungsinya adalah menerangkan, ya, menerangkan apa yang disampaikan oleh BNN. Jadi, setelah diperiksa di Medan, BNN mengetahui bahwa keduanya dikendalikan narapidana LP Cipinang, Jakarta. Jadi ini sebagai penerang untuk kalimat sebelumnya. Dari setelah diperiksa, BNN mengetahui bahwa keduanya dikendalikan narapidana LP Cipinang, Jakarta. Kemudian yang keempat, penggunaan kata kerja mental terkait dengan kegiatan dari hasil pemikiran. Jadi kata kerja mental itu berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan hasil pemikiran. Misalnya menghimbau, mengajak, melibatkan, memandang, memotivasi,
menyebutkan, menjelaskan, memikirkan, mengungkapkan, dan mengutarakan, dan lain-lain sebagainya. Yang berhubungan dengan proses berpikir atau berhubungan dengan proses kegiatan berpikir yang melibatkan akal dan juga mental. Ya, ini yang disebut dengan kata kerja mental. Misalnya, Gubernur Gorontalo menghimbau kepada seluruh masyarakat. Jadi menghimbau itu adalah bentuk kata kerja mental. Kemudian penggunaan fungsi keterangan waktu dan tempat sebagai konsekuensi dari perlunya kelengkapan suatu berita yang mencakup unsur kapan dan di mana. Ini sebagaimana saya sharekan sebelumnya bahwa keterangan waktu itu berfungsi, itu sangat penting di dalam sebuah berita. Karena ini terkait erat dengan unsur kapan dan di mana. Jadi keterangan waktu dan tempat ini penting. Karena waktu dan tempat memang harus ada di dalam sebuah berita. Kalau tidak ada waktu dan tempat, orang akan mengira-ngira kapan peristiwa terjadi dan di mana peristiwa terjadi. Kemudian keenam, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, dan akhirnya. Ini konjungsi temporal. Akhirnya, setelah itu, awalnya, kemudian, sejak, dan lain sebagainya. Ini semua berhubungan dengan materi kaidah kebahasaan teks berita. Oke, materinya saya rasa cukup sampai di sini dulu untuk struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Jika ada hal-hal yang dirasa kurang atau belum mampu menjawab pertanyaan adik-adik sekalian, silakan adik-adik mengembangkan sendiri materi ini melalui pemanfaatan referensi-referensi yang lain, misalnya melalui internet, melalui buku di perpustakaan, dan lain sebagainya. Jadi banyak referensi yang bisa kalian temukan untuk menambah wawasan kalian, terutama terkait dengan struktur dan kaidah teks struktur dan kaidah kebahasaan teks berita. Jadi semoga apa yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat buat siapapun yang menyaksikan video ini, dan jika ada hal-hal yang kurang atau perlu didiskusikan, silakan menyampaikan keluhan atau masukan tersebut melalui komentar di video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.